Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang critical journal review mata kuliah kinematika dan dinamika. Sebelum itu saya perkenalkan diri, nama saya Faisal Lutfi Alwan dan teman saya Muhammad Ardian Samir Daulay. Judul jurnal 1, pengembangan petunjuk praktikum pada mata kuliah kinematika dan dinamika di program studi pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Jurnal kedua, pengembangan bahan ajar berbasis modul pada mata kuliah kinematika dan dinamika teknik. Jurnal ketiga, pemahaman konsep dinamika dan kinematika berdasarkan konseptual connectivity melalui aplikasi game quiz. Tujuan pustaka. Jurnal pertama, Universitas Sriwijaya terdapat fakultas serta program studi yang sudah menjadi ketentuan dari kebijakan Universitas Sriwijaya, di mana salah satunya yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan program studi pendidikan teknik mesin. Pada program studi pendidikan teknik mesin tentunya terdapat proses belajar mengajar antara pendidikan dan peserta didik. Di dunia pendidikan, guru didukung dengan adanya perangkat pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19. Kurikulum merupakan salah satu perangkat pendidikan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pendidikan, selain kurikulum, ada beberapa faktor lain yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, yaitu kemampuan peserta didik, sarana prasarana, dan media pembelajaran. Berbicara tentang media tentunya dibutuhkan sekali di dalamnya proses pembelajaran, karena media bersifat perantara dan pengantar informasi kepada penerima informasi. Jurnal kedua, pembanding. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pendidikan formal dari pendidikan dasar sampai pendidikan perguruan tinggi. Di Indonesia, sistem pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Merumuskan kurikulum merupakan rencana aturan mengenai tujuan, materi, isi atau bahan dalam pembelajaran serta metode-metode yang dilakukan untuk pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran supaya tercapai suatu tujuan pembelajaran. Peningkatan kualitas pendidikan melalui kurikulum dilakukan oleh pemerintah dengan cara melakukan revisi atau perubahan kurikulum setiap beberapa tahun sekali. Jurnal ketiga, pembanding. Pemahaman konsep merupakan kemampuan dasar kognitif dalam memahami, mengetahui, menerapkan, dan menganalisis suatu fenomena, kejadian, atau pernyataan. Pemahaman konsep berfungsi sebagai alat mengeksplorasi fenomena-fenomena alam yang sulit terpecahkan oleh pengalaman indrawi atau Dwi dan kawan-kawan 2013. Kemudian pemahaman konsep berperan penting memberikan argumentasi dalam memecahkan masalah fisika yang cukup rumit. Nikat 2021. Pemahaman konsep dapat didiagnosa melalui analisis konseptual knowledge atau pengetahuan konseptual. Sumber pengetahuan konseptual dapat diperoleh dari berbagai sumber buku ajar, pengalaman pembelajaran, dan sumber peralatan bantuan. Ari dan kawan-kawan 2019. Metodologi. Jurnal utama. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development. Menurut Sugiono, metode penelitian dan pengembangan atau research and development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji efektifan
produk tersebut. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah media pembelajaran petunjuk praktikum pada mata kuliah kinematika dan dinamika di program studi pendidikan teknik mesin valid dan praktis untuk digunakan sebagai proses belajar mengajar. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan teknik mesin FKIP Universitas Sriwijaya Angkatan 2015. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwasanya yang dapat menjadi subjek dalam penelitiannya yaitu mahasiswa yang telah menyelesaikan atau yang sedang melaksanakan mata kuliah tersebut. Jurnal kedua, pembanding. Jenis penelitian digunakan yaitu penelitian dan pengembangan research and development dengan menggunakan metode Ronter dan evaluasi Trismer. Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 17 September sampai dengan 30 November 2018 bertepatan dengan tahun ajaran 2018-2019. Semester ganjil di program studi pendidikan teknik mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Objek penelitian ini adalah modul kinematika dan dinamika teknik. Subjek validasi produk adalah 2 orang ahli, yaitu ahli materi dan ahli media, sedangkan subjek penelitian adalah mahasiswa pendidikan teknik mesin angkatan 2018 kelas Palembang dan Indralaya. Teknik pengumpulan data menggunakan angket kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden jawabnya. Adapun kisi-kisi angket digunakan sebagai berikut. Tahap 1, kisi-kisi validasi. Nomor 1, aspek penelitian dan indikator. Itu isi materi. A, kesesuaian dengan kurikulum. B, kejelasan kesesuaian materi. C, kelengkapan materi. D, keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. 2, susunan materi. A, sistematika penyampaian materi, keterkaitan antara materi. C, kemudahan dalam memahami. D, kesesuaian cakupan materi. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Ardian Samir Daulay. Untuk teman saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Jurnal 3 atau pembanding. Jenis penelitian ini merupakan tipe kuantitatif dan kualitatif tipe survei. Teknik analisis data pemahaman konsep melalui perhitungan otomatis aplikasi quiz. Subjek penelitian melibatkan seluruh mahasiswa jurusan pendidikan fisika Universitas Musamus Maroke yang sedang ataupun sudah menempuh mata kuliah fisika dasar berjumlah 26 orang. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Penggunaan teknik purposive sampling bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian yang berfokus pada sampel tertentu. Penelitian ini dilakukan pada rentangan waktu antara tanggal 20 sampai 24 April 2021 menggunakan aplikasi online game quiz. Hasil dan pembahasan. Jurnal pertama, penelitian yang dilakukan oleh ahli materi atau konten terdiri dari beberapa aspek antara lain. Yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, terdiri dari 2 pernyataan. Yang kedua, kesesuaian dengan kebutuhan mahasiswa, terdiri dari 3 pernyataan. Dan yang ketiga, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar dan kebenaran substansi materi, terdiri dari 9 pernyataan. 4. Memanfaatkan untuk penambahan wawasan pengetahuan, terdiri dari 3 pernyataan. Kelima, keterbacaan, terdiri dari 3 pernyataan. Dan keenam, kejelasan informasi, terdiri dari 1 pernyataan. Ketujuh, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, terdiri dari 1 pernyataan. Ke-8, penggunaan bahasa yang efektif dan efisien, terdiri dari 3 pernyataan. Ke-9, kesesuaian dengan nilai-nilai sosial